Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film One Piece, di mana kali ini Luffy akan berhadapan langsung dengan para ras manusia ikan yang juga sedang mengincar peta menuju Grand Line. Tak hanya itu, Garp yang selama ini selalu mengejar Luffy pun akhirnya berhasil menemukan keberadaannya saat Luffy sedang berada di pulau tempat di mana para manusia ikan itu berada. Lalu, apakah Luffy dan kawan-kawan bisa mengalahkan para musuh dan melanjutkan perjalanan mereka? Wis ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Setelah Zoro terluka parah akibat berduel dengan Mihawk, Luffy mencoba bertanya dengan Zeff dan Sanji apakah mereka memiliki seorang dokter yang bisa mengobati Zoro, dan karena di sana tak ada seorang dokter sama sekali, Zeff akhirnya memutuskan untuk membantu mengobati luka Zoro dengan caranya sendiri. Dahulu sebelum Zeff menjadi kepala koki seperti sekarang ini, ia pernah menjadi seorang kapten bajak laut yang cukup hebat dengan julukan Zeff si kaki merah, karena sepatunya selalu dilumuri dengan darah. 9 tahun lalu, ketika Sanji sedang bekerja sebagai pembantu chef di salah satu kapal penumpang, tanpa disadari tiba-tiba kapal mereka diserang oleh bajak laut Zeff, dan di sana Zeff pun sempat terkesan dengan masakan yang dibuat oleh Sanji. Namun sayangnya, kapal yang mereka tumpangi tiba-tiba terhantam oleh ombak setinggi puluhan meter, yang mana hal itu membuat Sanji dan Zeff terdampar di sebuah batu berukuran besar. Sementara semua awak kapal lain tak ada yang selamat dari kejadian tersebut. Zeff mengatakan bahwa mereka tak bisa melakukan apa-apa selain menunggu kedatangan kapal lain yang melintas di dekat sana, sehingga ia pun memberikan sekantung kecil makanan pada Sanji, sementara ia mengambil kantung yang berukuran lebih besar, karena ia merasa bahwa dirinya merupakan orang dewasa yang membutuhkan lebih banyak makanan. Dengan perasaan kesal, Sanji pun pergi ke sisi lain batu sambil menunggu kedatangan kapal. Tetapi setelah menunggu selama berhari-hari, entah mengapa tak ada satupun kapal yang lewat, hingga hampir 2 bulan mereka terjebak di atas batu yang ada di tengah-tengah lautan tersebut. Singkat cerita, pada hari ke-70, persediaan makanan milik Sanji akhirnya habis, yang mana hal itu membuat Sanji berniat untuk menyerang Zeff agar ia bisa mengambil makanan miliknya. Namun saat Sanji mencoba membuka kantung milik Zeff, ternyata kantung itu hanya berisi perhiasan dan harta benda lainnya tanpa ada satupun makanan. Selama ini, Zeff berusaha bertahan hidup dengan cara memakan kakinya sendiri, sehingga sejak saat itu Sanji pun selalu menghormati sosok Zeff. Meski Zeff sangat kejam dan juga keras kepala, karena dia rela kehilangan anggota tubuhnya demi menyelamatkan nyawa Sanji. Di sisi lain, ketika Mihawk datang menemui Garp, Mihawk tiba-tiba mengatakan bahwa ia tak ingin menangkap Luffy dan para anggota bajak laut topi jerami yang lain, karena ia ingin melihat sejauh apa kemampuan Luffy setelah ia berhasil sampai di Grand Line. Mendengar hal itu, Garp pun menjadi sangat kesal hingga ia tak sengaja menghancurkan kantornya sendiri, sementara Koby justru merasa kebingungan mengapa Garp yang seorang wakil admiral angkatan laut malah bekerja sama dengan Mihawk yang merupakan seorang bajak laut. Singkat cerita, saat hari mulai sore, tanpa disadari tiba-tiba 3 manusia ikan yang dipimpin oleh seorang pria bernama Arlong datang menghampiri restoran Baratie dan membuat sedikit kekacauan di sana. Arlong kemudian mengatakan bahwa ia sedang mencari seorang pria bertopi jerami yang tak lain adalah Luffy, karena ia mendapat kabar bahwa Luffy sedang membawa salah satu barang miliknya, dan saat Nami sadar bahwa Arlong sedang mencari keberadaan mereka, Nami pun menyuruh Luffy untuk segera pergi dari sana karena ia tahu bahwa Arlong sangatlah kuat. Meski begitu, Luffy justru mengabaikan peringatan Nami sambil mengatakan bahwa ia tak takut dengan Arlong, dan ia pun langsung mendatanginya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh Arlong. Setelah bertemu dengan Luffy, Arlong kemudian menyuruh Luffy untuk segera memberikan peta Grand Line yang berhasil ia curi dari angkatan laut, dan ternyata selama ini Buggy berhasil menyelipkan salah satu telinganya ke dalam topi milik Luffy, yang mana hal itu membuat Arlong bisa melacak keberadaan Luffy. Lalu saat Arlong lengah, Zeff diam-diam mencoba menembak Arlong, namun tampaknya hal itu sia-sia karena tubuh manusia ikan jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Bahkan salah satu manusia ikan itu bisa mengalahkan Sanji dengan sangat mudah.
Melihat hal itu, Luffy pun mencoba bertarung dengan Arlong karena ia tak ingin menyerahkan peta itu begitu saja. Tetapi pada akhirnya Arlong juga berhasil mengalahkan Luffy, meski Luffy sempat memberikan perlawanan yang cukup sengit. Saat Arlong hendak menghabisi Luffy, tiba-tiba Nami datang sambil mengatakan bahwa ia telah memiliki peta menuju Grand Line. Dan di sana ia juga mengaku bahwa ia sebenarnya tak ingin bergabung dengan bajak laut Luffy karena ia sudah bergabung dengan bajak laut Arlong. Mendengar hal itu, Arlong pun langsung membuang Luffy ke dalam laut yang mana hal itu membuat Luffy hampir saja tenggelam karena pengguna buah iblis memiliki kelemahan terhadap air laut. Namun untungnya Sanji berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Setelah kejadian itu, Sanji pun mencoba membantu Zeff untuk membersihkan restoran yang mengalami kerusakan cukup parah akibat serangan dari Arlong. Dan saat melihat hal itu, Zeff justru menyuruh Sanji untuk pergi dari restoran miliknya karena ia tak butuh seorang pegawai yang tak mau menuruti perkataan atasannya. Sanji kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Luffy dan yang lain karena ia ingin mengejar mimpinya lagi, yaitu mengelilingi seluruh lautan. Dan setelah Zoro sudah sadar, mereka pun berencana untuk mengejar Nami karena Luffy sudah menganggap bahwa Nami adalah salah satu kru bajak laut miliknya. Sebelum pergi, Sanji sempat mengucapkan salam perpisahan pada Zeff dan ia juga berterima kasih karena Zeff telah merawat dirinya selama ini. Sehingga Zeff pun berpesan pada Sanji bahwa ia tak boleh mati terlebih dahulu sebelum ia bisa mewujudkan mimpinya itu. Singkat cerita, di tengah perjalanan, Usopp dan yang lain awalnya kebingungan bagaimana caranya mereka menemukan Nami jika mereka tak tahu di mana ia berada saat ini. Tetapi tampaknya mereka tak perlu khawatir dengan hal itu karena Luffy berhasil menyelamatkan kepala Bagi yang sebelumnya sempat dibuang oleh Arlong. Bagi lalu mengatakan bahwa tubuhnya berada di tempat Arlong sehingga ia bisa merasakan keberadaan tubuhnya dan mereka pun hanya perlu mengikuti petunjuk darinya untuk menemukan keberadaan Arlong dan yang lain. Lalu setelah melewati perjalanan yang cukup jauh, mereka akhirnya tiba di sebuah pulau yang bernama Konomi, yaitu sebuah pulau kecil yang dijadikan oleh Arlong sebagai markas miliknya. Sementara itu, di dalam markas Arlong terlihat sangat senang karena Nami berhasil mendapatkan peta menuju Grand Line dan Nami pun menagih pada Arlong untuk memberikan bayaran yang setimpal atas kerja kerasnya itu. Mendengar perkataan Nami, Arlong berjanji bahwa ia akan memberikan bayaran yang sangat besar pada Nami asalkan ia mau mengerjakan satu tugas lagi, yaitu menagih uang upeti di salah satu desa yang bernama Desa Koko. Di sisi lain, ketika Garp tiba di restoran Barati, Garp tampaknya tahu bahwa Zeff dulunya merupakan salah satu kapten bajak laut yang cukup berbahaya, sehingga Zeff mengatakan bahwa ia sudah pensiun dari dunia bajak laut dan ia kini lebih memilih untuk menjadi seorang chef yang menghidangkan makanan pada para pelanggannya. Garp lalu mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak mengincar Zeff, melainkan ia sedang mencari keberadaan bajak laut topi jerami. Dan saat Zeff mendengar hal itu, ia berusaha mengulur waktu dengan menawarkan makanan gratis berupa stik daging paling lezat di restoran mereka, yang mana hal itu membuat Garp menjadi penasaran karena ia sangat suka dengan stik daging. Sementara itu, saat Luffy dan yang lain tiba di Desa Koko, mereka pun penasaran mengapa desa itu sangatlah sepi. Bahkan ada salah satu rumah yang terbalik, yang mana hal itu membuat mereka semua sangat yakin bahwa Arlong lah yang telah menyebabkan kekacauan di desa tersebut. Di sana mereka sempat melihat Nami yang sedang menagih uang upeti pada para warganya. Tetapi salah satu wanita terlihat sangat kesal dengan kedatangan Nami, dan ternyata wanita itu merupakan kakak angkat dari Nami yang bernama Nojiko. Lalu ketika sheriff desa yang bernama Gonzo ini memberikan uang upetinya, Nami justru mengatakan bahwa jumlah uangnya terlalu sedikit dan ia pun menyuruh para warga untuk bekerja lebih giat lagi agar mereka bisa membayar uang upeti sesuai dengan yang diminta oleh Arlong. Tak lama kemudian, saat Nami melihat Luffy, ia pun menyuruh Luffy dan yang lain untuk segera pergi dari sana. Bahkan ia juga menyebut Luffy sebagai bajak laut konyol, karena mereka sangat mudah ditipu oleh seorang wanita seperti Nami. Meski begitu, Luffy tampaknya masih penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di sana, sehingga mereka pun bertanya pada Gonzo tentang siapa wanita yang menentang Nami sebelumnya, dan mereka juga mengaku sebagai seorang pemburu bajak laut
yang ingin menghentikan Arlong. Singkat cerita, setelah berhasil mengetahui di mana rumah Nojiko berada, mereka pun segera pergi ke sana untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Nami. Namun Nojiko justru menodongkan senjata pada mereka karena ia mengira bahwa Luffy dan yang lain adalah orang jahat. Di sana, Nojiko mengatakan bahwa Nami merupakan seorang yang sangat licik karena ia rela menipu semua orang, termasuk kakak dan juga para warga desa, hanya demi kepentingannya sendiri. Ia lalu menyuruh Luffy dan yang lain untuk pergi, namun saat Sanji mengatakan bahwa dirinya seorang koki, dan ia menawari Nojiko untuk mengobrol sambil makan malam bersama, entah mengapa Nojiko justru menyambut mereka, karena ia sudah lama tak menikmati makanan yang enak. Setelah menikmati makan malam bersama, Nojiko pun menceritakan bahwa Nami dulunya merupakan seorang gadis kecil yang sangat baik. Namun hal itu berubah ketika bajak laut Arlong datang ke desa mereka. Dahulu ketika Nami masih kecil, ia dan Nojiko sempat diselamatkan oleh seorang angkatan laut yang kemudian memutuskan untuk pensiun agar ia bisa merawat mereka berdua. Selama tinggal di desa Koko, mereka bertiga selalu menikmati hari dengan tertawa dan bersenang-senang bersama-sama, meski mereka hidup dengan serba keterbatasan dari hasil perkebunan jeruk yang mereka miliki. Suatu hari, Nami yang sangat suka membaca itu tiba-tiba mencuri sebuah buku dari salah satu toko, dan ketika ibunya memarahi Nami, Nami justru mengatakan kata-kata yang sangat kasar bahwa mereka sebenarnya bukanlah keluarga, yang mana hal itu membuat sang ibu tak sengaja memukul Nami. Pada akhirnya, sang ibu pun menjelaskan meski mereka bukanlah keluarga kandung, ia tetap menganggap Nami dan Nojiko sebagai putrinya sendiri, karena ia sangat mencintai mereka berdua bahkan sejak pertama kali ia menemukan mereka. Lalu saat Nami mengembalikan buku yang ia curi pada Gonzo, Gonzo mengatakan bahwa Nami sebenarnya boleh saja meminjam buku itu, asalkan ia mau mengatakannya dengan baik-baik. Suatu hari, bajak laut Arlong tiba-tiba datang ke Pulau Konomi dan menyerang seluruh warga desa Koko. Bahkan ia sempat membalik salah satu rumah dengan menggunakan kekuatan miliknya untuk membuat para warga desa itu takut padanya. Menyadari hal itu, sang ibu pun menyuruh Nami dan Nojiko untuk bersembunyi di dalam ruangan penyimpanan, berharap Arlong tak mengetahui keberadaan mereka. Karena Arlong selalu menagih upeti pada semua orang, tak peduli apakah mereka anak-anak maupun orang dewasa. Sayangnya, Arlong ternyata tahu bahwa sang ibu menyembunyikan kedua anaknya sehingga ia pun menagih upeti sebesar 3 kali lipat, sesuai dengan jumlah orang yang ada di rumah tersebut. Namun karena mereka tak memiliki cukup uang, sang ibu akhirnya memutuskan untuk membayarkan uang upeti milik kedua putrinya saja. Dan karena ia tak bisa membayar upeti miliknya sendiri, Arlong pun langsung menembak sang ibu hingga ia meninggal dunia. Meski begitu, entah mengapa Nami justru bergabung dengan bajak laut Arlong sebagai seorang navigator, padahal Arlong merupakan orang yang telah membunuh ibunya sendiri. Setelah mendengar cerita Nami dari Nojiko, Luffy tampaknya masih penasaran mengapa Nami memilih untuk bergabung dengan bajak laut Arlong, sehingga ia pun memutuskan untuk menemui Nami agar ia bisa bertanya langsung padanya. Di sisi lain, terlihat beberapa angkatan laut datang menemui Arlong dan tampaknya mereka terlibat dengan kasus suap-menyuap, di mana para marine ini akan membiarkan Arlong bertindak semaunya, asalkan ia terus memberikan uang pelicin pada para angkatan laut tersebut. Para angkatan laut itu mengatakan bahwa mereka ingin Arlong memberikan uang lebih agar mereka bisa menutupi semua permasalahan yang disebabkan oleh Arlong, karena akhir-akhir ini Arlong selalu berbuat kerusuhan di berbagai tempat, hingga mereka kesulitan dalam menutupi kasusnya. Awalnya, Arlong sangat marah pada para angkatan laut itu karena sebagai ras manusia ikan, ia tak ingin dimanfaatkan oleh manusia biasa seperti mereka. Namun pada akhirnya Arlong memberitahu para angkatan laut itu untuk pergi ke suatu tempat jika mereka menginginkan uang tambahan. Setelah melihat negosiasi antara Arlong dan para marine, Nami pun merasakan firasat yang buruk sehingga ia langsung pergi ke makam ibunya. Dan ketika Nami sedang menggali, tiba-tiba Nojiko datang sambil menyerang Nami karena ia mengira bahwa Nami sengaja merusak makam ibu mereka. Nami kemudian mencoba menjelaskan bahwa ia bukanlah merusak makam sang ibu, melainkan ia ingin mengambil sebuah kotak berisi banyak sekali harta
yang sudah ia kumpulkan sejak ia masih kecil. Ternyata selama ini Nami sengaja bergabung dengan bajak laut Arlong bukan karena ia berkhianat, melainkan karena ia ingin membebaskan desa Koko dengan menggunakan uang senilai 100 juta berry yang sudah ia kumpulkan. Tanpa disadari, tiba-tiba para angkatan laut datang dan berencana untuk menyita seluruh harta yang sudah dikumpulkan oleh Nami. Dan alasan mengapa mereka bisa tahu tentang tempat itu, karena Arlong sebelumnya telah menyuruh mereka untuk mengikuti Nami. Saat Nami tahu bahwa seluruh hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun hanyalah sia-sia, ia pun merasa putus asa, bahkan ia mencoba melukai dirinya sendiri untuk menghapus tato bajak laut Arlong yang ada di lengannya, tetapi untungnya Luffy berhasil menghentikan hal itu. Setelah melihat kedatangan Luffy, Nami dengan wajah putus asa mencoba meminta tolong pada Luffy, yang mana hal itu membuat Luffy menjadi sangat marah pada Arlong, sehingga ia mengajak Zoro, Sanji, dan Usopp untuk mengalahkan bajak laut Arlong yang saat itu sedang menyerang warga desa. Sayangnya ketika mereka tiba di desa, ternyata Arlong sudah membakar habis seluruh rumah yang ada di sana, yang mana hal itu membuat para warga desa kehilangan tempat tinggal mereka, meski tak ada satupun korban jiwa dalam kejadian tersebut. Para warga kemudian berencana untuk membalas serangan Arlong, namun Nami berusaha mencegah mereka karena Arlong sangatlah kuat. Di sisi lain, setelah Garp mendapat informasi bahwa ada aktivitas bajak laut di Pulau Konomi, ia pun langsung memanggil sang kapten yang bertugas di sana untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi si kapten tikus ini justru mengatakan bahwa bajak laut yang mengacau di Pulau Konomi bukanlah bajak laut Arlong, melainkan bajak laut topi jerami. Sementara itu, ketika Luffy dan yang lain akhirnya tiba di markas Arlong, tanpa basa-basi, mereka pun langsung bertarung dengan para anak buah Arlong yang ada di sana. Awalnya, Zoro dan Sanji mampu mengatasi para anak buah Arlong dengan cukup mudah, bahkan mereka sempat berdebat satu sama lain untuk mencari tahu siapa yang jauh lebih kuat di antara mereka berdua. Tetapi ketika salah satu bawahan Arlong yang memiliki jurus karate datang, Sanji pun memutuskan untuk melawannya sendiri karena ia sangat kesal dengan si manusia ikan itu yang selalu mengejek Nami dengan sebutan bodoh. Sementara itu, Usopp yang ketakutan karena dikejar-kejar oleh salah satu anak buah Arlong pun mencoba bersembunyi di balik pepohonan. Namun ia justru tak sengaja terpeleset sehingga si manusia ikan itu mengira bahwa ia berhasil mengalahkan Usopp. Tanpa disadari, ternyata Usopp sengaja berpura-pura mati agar ia bisa memberikan sebuah serangan kejutan. Dan dengan peluru spesial miliknya, ia akhirnya berhasil membakar manusia ikan itu hingga menjadi seperti gurami bakar. Singkat cerita, saat Luffy dan Nami berhasil menemukan peta mereka, tiba-tiba Arlong datang dan menantang Luffy untuk berduel, karena selama ini Arlong selalu menganggap bahwa ras manusia ikan jauh lebih kuat dari manusia biasa, dan ia pun sangat membenci umat manusia. Meski Luffy sudah memukul Arlong berkali-kali, ia tampaknya tak terluka sama sekali, bahkan Arlong juga bisa menumbuhkan giginya lagi, karena ia merupakan manusia ikan yang berasal dari ras hiu gergaji. Di sana, Arlong mengatakan bahwa Nami bukanlah apa-apa tanpa dirinya, karena ialah yang sudah menjadikan Nami sebagai seorang navigator hebat. Namun Luffy percaya bahwa sejak awal Nami memang seseorang yang jenius, sehingga ia tak membutuhkan Arlong lagi. Luffy kemudian berencana untuk menghancurkan markas Arlong yang sering disebut sebagai Arlong Park itu, untuk membalaskan perbuatan Arlong pada para penduduk desa agar ia tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Lalu dengan menggunakan pukulan Gatling Gun serta menggunakan jurus tendangan Battle Axe miliknya, Luffy akhirnya berhasil menghancurkan seluruh bangunan Arlong Park tersebut hingga bangunan itu rata dengan tanah. Melihat kejadian tersebut, Nami dan yang lain awalnya khawatir apakah Luffy baik-baik saja, dan saat Luffy tiba-tiba keluar dari reruntuhan, betapa bahagianya mereka semua karena ternyata kapten mereka bukanlah orang yang lemah. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Luffy dan para warga yang lain pun mengadakan pesta untuk merayakan kekalahan Arlong yang telah menindas mereka selama bertahun-tahun. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba Garp dan para angkatan laut lainnya datang untuk menangkap bajak laut topi jerami.
Di sana, Garp sempat merasa kecewa mengapa Luffy menjadi seorang bajak laut, padahal selama ini ia selalu mengajarkan agar Luffy menjadi seorang angkatan laut. Sehingga ia pun menantang Luffy untuk berduel, agar Luffy tahu bahwa angkatan laut bukanlah orang-orang lemah yang bisa Luffy remehkan begitu saja. Meski Garp tidak memiliki kekuatan buah iblis, ia tampaknya memiliki kekuatan yang jauh di atas rata-rata manusia normal. Bahkan ia mampu mengalahkan Luffy dengan mudah hanya dengan menggunakan tinjunya saja. Garp kemudian menyuruh Luffy untuk menyerah menjadi bajak laut. Namun Luffy tak bisa menyerah begitu saja karena ia ingin menemukan harta karun One Piece dan menjadi raja bajak laut. Yang mana hal itu membuat Garp kembali teringat dengan Goldie Roger yang dulu pernah berduel dengan dirinya. Menyadari bahwa ia tak bisa mengubah keinginan Luffy, Garp akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana dan menyuruh para anak buahnya untuk menangkap para bajak laut Arlong, karena ia tahu bahwa Luffy bukanlah orang jahat yang telah menyerang warga desa. Sebelum pergi, Garp berpesan jika Luffy benar-benar memilih untuk menjadi bajak laut, maka ia harus menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya agar ia bisa melindungi dirinya sendiri, karena di luar sana banyak sekali angkatan laut yang sangat hebat, dan sebagai salah satu angkatan laut, Garp tak mungkin bisa melindungi Luffy lagi. Singkat cerita, keesokan harinya, Nami pun mengucapkan salam perpisahan pada makam sang ibu karena sebentar lagi ia akan pergi ke tempat yang sangat jauh untuk membantu Luffy menemukan harta karun One Piece. Sementara itu, sebelum Luffy pergi, Koby sempat memberikan sebuah poster buronan yang berisi foto Luffy dengan bounty sebesar 30 juta berry, yang mana hal itu membuat Luffy sangat senang karena ia akhirnya berhasil menunjukkan pada dunia bahwa ia merupakan seorang bajak laut. Selain itu, Luffy juga berpesan pada Koby bahwa ia harus menjadi seorang angkatan laut yang baik, agar ia tak menjadi seperti Morgan dan si Kapten Tikus yang memanfaatkan jabatannya untuk mengambil keuntungan pribadi. Selain itu, Koby juga berpesan pada Luffy agar ia menjadi seorang bajak laut yang baik, tidak seperti bajak laut Arlong dan Kuro yang rela menindas orang lain hanya demi kepentingan mereka sendiri. Tak lama kemudian, setelah Luffy berlayar untuk melanjutkan perjalanan mereka pun sempat membuat janji sebagai kru bajak laut topi jerami. Mereka harus bisa membantu satu sama lain demi mewujudkan mimpi mereka masing-masing, termasuk Luffy yang ingin menjadi seorang raja bajak laut. Di sisi lain, ketika Shanks sedang bersantai di tepi pantai, tiba-tiba Mihawk datang menghampiri Shanks, namun sepertinya Mihawk tak berencana untuk berduel dengan Shanks, melainkan ia ingin menyampaikan bahwa ia baru saja bertemu dengan kenalan Shanks, yaitu si Luffy. Setelah melihat poster buronan milik Luffy, Shanks dan para bajak laut lainnya pun merasa sangat senang, bahkan mereka juga merayakan hal itu, karena mereka tak menyangka bahwa bocah ingusan yang dulu selalu meminta untuk ikut bersama mereka, kini benar-benar menjadi seorang bajak laut. Sejak saat itu, poster buronan milik Luffy pun menyebar dengan sangat cepat, bahkan poster itu juga sampai di tangan seorang angkatan laut yang memiliki kekuatan buah iblis yang sering dipanggil sebagai Smoker, lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.